Selamat siang semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok 2. Kami akan mempresentasikan tentang General Electric. Sebelumnya perkenalkan saya Awalia Febi dan ada rekan saya Doni Chandra, Febi Sugiharta dan Jovian Geraldo. Selanjutnya saya akan mempresentasikan tentang PT General Electric Indonesia. General Electric itu apa sih? General Electric itu dulunya adalah sebuah konglomerat industri besar asal Britania Raya yang bergerak di bidang elektronika retail dan pertahanan, komunikasi, serta teknik. General Electric Indonesia pun pernah menjadi komponen indeks FTSE 100. Pada bulan Desember 1999, bisnis pertahanan General Electric Marconi Electronic System digabung menjadi Marconi PLC. Masalah keuangan yang diakibatkan oleh meletusnya gelembung.com pada tahun 2001 membuat Marconi PLC direstrukturisasi menjadi Marconi Corporation PIC pada tahun 2003. Kegiatan utama dari perusahaan General Electric yaitu sebagai yang pertama memperluas dasar input sehingga mengakui bahwa baik modal maupun tenaga kerja memberikan kontribusi terhadap perbaikan produktivitas. Yang kedua, membuat mesin-mesin perindustrian. Dan yang ketiga, General Electric merancang dan memproduksi produksi industri yang kompleks seperti mesin jet, generator listrik, dan turbin, serta pembangkit listrik tenaga nuklir. Selanjutnya, penerapan Lean di perusahaan General Electric. General Electric menerapkan prinsip Lean utama yang memungkinkan mereka untuk mulai memperkuat keselamatan, menghilangkan cacat, dan meningkatkan pengiriman tepat waktu. Misalnya, alih-alih mengirimkan sejumlah suku cadang, mereka mengurangi aliran menjadi hanya satu bagian, menjadi lambat menjadi cepat. Kedengarannya berlawanan dengan intuisi, justru sebaliknya, jaluran aliran satu bagian. Konsep Lean yang penting memungkinkan mereka untuk dengan cepat menemukan masalah keselamatan, kualitas, atau proses menghentikan jalur dan memperbaiki masalah. Tim menggunakan latihan atau Kaizen dalam istilah Lean untuk menggali lebih dalam proses produksi dan fokus pada aspek-aspek seperti kualitas bahan mentah yang masuk dalam pabrik. Kami bekerja dengan sistem yang semakin granular, tambah Armstrong. Kami kembali setiap tahapan dan melihat langkah-langkah yang beroperasi. Hal ini merupakan kurva pembelajaran. Armstrong menegaskan bahwa kunci utama kemajuan GE dalam penerapan Lean adalah membuat semua operator terlibat menjadi mereka sebagai komponen terpenting dalam seluruh proses. Lean membutuhkan seluruh anggota tim untuk berkomitmen pada perubahan budaya dan berfokus pada perbaikan terus-menerus dari pihak manajemen hingga pada operator. Wajarlah bila kita mengatakan bahwa Lean telah berhasil atas penerapan Lean yang dia gunakan pada perusahaan itu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Next, Don. Udah. Diadopsi dari Jepang di abad ke-20, Lean sudah memberikan hasil yang luar biasa di berbagai perusahaan Amerika. Seperti halnya banyak filsafat manajemen, Lean punya pembendaharaan istilah dan gagasan. Namun, semua itu dapat diringkas dengan dalam satu kata, Kaizen, yakni istilah Jepang yang artinya perbaikan terus-menerus. Konsep tersebut dapat diterapkan di pabrik pembuatan generator, kantor akuntansi, atau bahkan di rumah. Karena Lean adalah upaya untuk menjadi semakin baik setiap harinya dalam pekerjaan yang sedang dikerjakan. Jadi kesimpulannya adalah Lean lebih dari sekedar seperangkat instrumen, tapi Lean adalah cara hidup perusahaan. General Electric yang juga mengadopsi dan mengadaptasi konsep Lean mengklaim bahwa perusahaan telah mampu memangkas waktu kerja karyawan hingga 4 jam, dan jumlah itu setara dengan penghematan sebanyak $60 untuk setiap kulkas yang diproduksi oleh perusahaan tersebut. Wakil Presiden AS, Joe Biden, menemukan bahwa GE memang telah merangkul konsep Lean ketika ia mengunjungi salah satu pabrik mesin cuci GE Juni tahun lalu. Seperti yang dinyatakan perusahaan tersebut pada laporan tahun 2007, produksi berjalan hanya jika ada permintaan,
dengan material dasar dan komponen yang dibeli sesuai dengan kebutuhan. Lead time standar bagi produk kami adalah 10 hingga 20 hari. Hasilnya, rata-rata perputaran inventory kami meningkat. Faktor-faktor tersebut menyebabkan inventory level kami relatif rendah jika dibandingkan dengan jumlah penjualan. Tujuan-tujuan penerapan Lean di perusahaan General Electric. Yang pertama, untuk menghemat atau tidak boros waktu, seperti operasional saat menyelesaikan satu pesanan batang stator. Yang kedua, mempercepat waktu produksi pada mesin agar dapat kuantitas yang diharapkan. Dan yang ketiga, melakukan peningkatan terus-menerus rasio antara nilai tambah dengan waste. Sudah diketahui bahwa perusahaan General Electric sudah menerapkan Lean System di perusahaannya. Saat perusahaan ini ingin menyelesaikan satu barang yang harus menunggu waktu 11 minggu lamanya. Tetapi dengan menerapkan Lean, mereka sudah dapat mempercepat waktu dalam produksi, meningkatkan kualitas produk pada perusahaan untuk customer, meningkatkan nilai tambah, dan mengurangi waste yang ada pada perusahaan General Electric. Prinsip Lean yang diterapkan pada perusahaan General Electric. 1. Fokus terhadap value. Selalu berorientasi pada hal yang sifatnya esensial untuk pelanggan. Fokuslah pada produksi barang atau jasa yang mampu memberikan dampak pada pelanggan, dan tinggalkan hal yang lainnya. Yang kedua, menciptakan value stream dan mengeliminasi sisanya. Setelah menemukan value dari produk atau jasa Anda, maka saat ini Anda harus bisa membuat stream produksi agar bisa mengajari value tersebut. Dalam Lean Management, proses ini adalah salah satu proses yang sangat penting. Dan yang ketiga, menciptakan flow tanpa hambatan. Hal selanjutnya yang perlu Anda lakukan adalah meyakinkan bahwasanya value stream di atas bisa berjalan dengan mulus tanpa adanya hambatan. Lean Enterprise Institute menganjurkan para pelaku Lean Management untuk memastikan bahwa proses berbasis value sebelumnya bisa bergerak dengan alur kerja yang ketat, sehingga proses produksi atau jasa bisa berjalan dengan mulus. Selanjutnya dilanjutkan teman saya, Jovian Geraldo. Baik, yang keempat, menggunakan sistem pull. Maksudnya adalah tidak menimbun barang persediaan, tapi tetap fokus dalam memenuhi kebutuhan pelanggan terkait produk dan juga jasa adalah poin yang sangat penting yang harus Anda lakukan. Nah, yang kelima, improvisasi dan pengembangan. Langkah terakhir yang harus dilakukan adalah bagaimana caranya agar kita tuh mampu mengembangkan kembali keempat konsep yang di atas tadi yang disebutin oleh teman saya Febri, saat kita kerjakan dengan baik. Jadi ketika kita terus mengulang proses dan menghilangkan pemborosan dan juga kegiatan yang tidak perlu di masa depan nanti. Gitu. Next, Don. Nah, just in time. Jadi sistem produksi just in time atau JIT ini dalam bahasa Indonesia sering disebut dengan sistem produksi tepat waktu. Tepat waktu di sini berarti semua persediaan bahan baku yang akan diolah menjadi barang jadi harus tiba tepat waktunya dengan jumlah yang tepat juga. Dalam menjalankan sistem produksi just in time atau JIT diperlukan ketelitian dan dalam merencanakan jadwal-jadwal dalam mengatur proses alur elektrik ke semua negara. Karena perusahaan General Electric sangat tepat waktu dalam menyalurkan produknya ke semua pemakainya di seluruh negara. Nah, 7 waste yang ada di perusahaan General Electric yang pertama, waste over production atau produksi yang berlebihan. Waste atau pemborosan terjadi karena kelebihan produksi, baik yang berbentuk finished goods, barang jadi, maupun WIP, barang setengah jadi. Tapi tidak ada order atau pesan dari customer. Nah, beberapa alasan akan adanya overproduction, antara lain waktu setup mesin yang sangat lama, kualitas yang rendah, atau pemikiran yang menurut kita nggak diperlukan gitu. Nah, yang kedua ini waste of inventory. Waste atau pemborosan yang terjadi karena inventory adalah akumulasi dari finished goods, barang jadi tadi yang kita sebutin, WIP, barang setengah jadi, dan bahan mentah yang berlebihan di semua tahap produksi sehingga memerlukan tempat penyimpanan, modal yang besar, orang yang mengawasi dan pekerjaan dokumentasi yang atau disebut papawok. Nah, yang ketiga ini waste atau defects, cacat atau kerusakan. Waste atau pemborosan terjadi karena buruknya kualitas atau adanya kerusakan yang disebut defect, sehingga diperlukannya perbaikan. Ini akan menyebabkan biaya tambahan yang berupa biaya tenaga kerja, komponen yang digunakan dalam perbaikan, dan biaya-biaya lainnya. Yang keempat, waste of transportation, pembinaan atau transportasi.
Waste atau pemborosan terjadi karena tata letak, layout, produksi yang buruk, pengorganisasian, tempat kerja yang kurang baik sehingga memerlukan kegiatan pemindahan barang dari satu tempat ke tempat yang lain. Contohnya nih, letak gudang yang sangat jauh dari tempat kita memproduksi barang tersebut. Nah, yang kelima ini waste of motion, gerakan. Waste atau pemborosan terjadi karena gerakan-gerakan yang tidak perlu, seperti pekerja maupun mesin yang tidak perlu dan tidak diberikan nilai tambah terhadap produk tersebut. Contohnya, peletakan komponen yang jauh dari jangkauan operator sehingga memerlukan gerakan melangkah dari posisi kerjanya untuk mengambil komponen tersebut. Dan slide selanjutnya saya persilakan untuk Doni Chandra yang melanjutkan. Terima kasih. Terima kasih atas penjelasannya dari teman saya Jovian. Untuk nomor 6, waste of waiting atau menunggu. Saat seseorang atau mesin tidak melakukan pekerjaan, status tersebut disebut menunggu. Menunggu bisa dikarenakan proses yang tidak seimbang, sehingga ada pekerja maupun mesin yang harus menunggu untuk melakukan pekerjaannya. Adanya kerusakan mesin, suplai komponen yang terlambat, hilangnya alat kerja, ataupun menunggu keputusan atau informasi tertentu. Untuk nomor 7, waste of overprocessing atau proses yang berlebihan. Tidak setiap proses bisa memberikan nilai tambah bagi produk yang diproduksi maupun customer. Proses yang tidak memberikan nilai tambah ini merupakan pemborosan atau proses yang berlebihan. Contohnya proses inspeksi yang berulang kali, proses persetujuan yang harus melewati banyak orang, proses pembersihan. Semua customer menginginkan produk yang berkualitas. Tetapi yang terpenting adalah bukan proses inspeksi yang berulang kali. Tapi yang diperlukan adalah bagaimana menjamin kualitas produk pada saat pembuatannya. Berikut ada cara untuk meminimalisirkan waste pada perusahaan. Yang satu, identifikasi area yang menyebabkan pemborosan. Segala sesuatu yang tidak memberikan nilai bagi pelanggan dan tidak menyumbang keuntungan bagi bisnis, tapi menguras banyak biaya dapat dikategorikan sebagai pemborosan. Ini barangkali ada di setiap departemen perusahaan, jadi penting untuk perusahaan untuk melakukan pengecekan. 2, kelola persediaan secara efisien untuk mengurangi pemborosan. Manajemen persediaan yang efisiennya artinya tidak menyimpan stok barang, seperti bahan baku, WIP, dan barang jadi, yang secara berlebihan, sehingga mengurangi risiko barang yang cacat, rusak, dan tidak layak diproduksi atau dijual. 3, kurangi penggunaan material untuk kemasan demi mengurangi pemborosan. Kemasan produk merupakan salah satu faktor utama yang berkontribusi pada pemborosan. Kemasan memang cukup penting untuk menonjolkan keunikan produk Anda, tapi bukan berarti Anda harus mengorbankan banyak biaya dan limbah untuk itu. Yang keempat, buat jadwal pemeliharaan secara rutin. Periksa kondisi mesin dan peralatan manufaktur Anda secara rutin. Mesin dan peralatan yang rusak dapat menyebabkan pemberhentian panjang dalam proses produksi dan aktivitas lain di lantai pabrik perusahaan, sehingga penjualan dan pemenuhan pesanan pelanggan pun akan tertunda. Yang kelima, tingkatkan penggunaan sistem otomasi. Mungkin Anda berpikir bahwa berinvestasi pada software bukanlah solusi yang tepat untuk mengurangi pemborosan, karena tetap butuh juga memerlukan biaya yang tidak sedikit untuk mengimplementasikannya. Tapi biaya yang udah dikeluarkan perangkat lunak sebenarnya jauh lebih murah bila dibandingkan dengan biaya yang harus perusahaan keluarkan secara rutin untuk membayar tenaga kerja, memperbarui peralatan yang rusak, memperbaiki kesalahan, dan membeli barang yang tidak dibutuhkan. Jadi kesimpulannya, perusahaan General Electric ini memakai konsep Kaizen pada perusahaan di dalam kegiatan utama. Adapun beberapa contoh dari proses tersebut. Contohnya seperti setelah bertahun-tahun terbukti mampu memproduksi generator, ini semakin jelas bahwa pabrik Schenectady perlu perubahan di sejumlah hal. Tucker Armstrong sebagai Senior Lean Manufacturing Staff Manager di Schenectady masih ingat ketika manajemen pabrik Schenectady membeli 4 mesin terbaik di kelasnya beberapa tahun yang lalu untuk meningkatkan produksi. Pembelian mesin-mesin tersebut memang berhasil memperbaiki satu tahapan produksi, namun peningkatan output hanya di satu tahapan nyata malah menciptakan sumbat botol di tahapan-tahapan hilir. Kami memanfaatkan teknologi sebaik-baiknya, tapi nyata teknologi malah menciptakan masalah. Pasalnya kami memproduksi batang stator dalam jumlah besar, namun produk itu malah menumpuk begitu saja di sana, kata Armstrong. Sama sekali tidak menyelesaikan masalah lead time dan masalah menumpukan barang persediaan. Sebenarnya Taiichi Ohno, yakni pencipta Toyota Production System dan salah satu pendiri Lean, menerangkan bahwa
Pemborosan yang berasal dari produksi yang berlebihan adalah dosa paling besar dalam proses manufaktur. Armstrong bekerja lebih dari 10 tahun di General Electric. Dia menjadi pengikut setia Lin beberapa tahun yang lalu ketika mengikuti program pelatihan kepemimpinan manufaktur. Program ini merotasi pada insinyur yang ke beberapa pabrik yang berbeda-beda. Salah satu tempat Armstrong ditugaskan adalah Kennedy dan pekerjaannya di situ adalah di lini pengerjaan barang stator. Saya menangani lebih dari 1.000 batang dan saya harus hitung dan lacak setiap harinya, katanya. Dalam hati saya bertekad melakukan perbaikan ketika saya kembali ke tempat ini setelah selesai menjalani program pelatihan. Sekarang pimpinan produksi hanya menangani 120 batang sehingga pekerjaannya menjadi jauh lebih mudah. Tujuannya sekedar untuk memperoleh angka output yang lebih tinggi, tapi ternyata output yang tinggi itu tidak mengakibatkan terjadinya percepatan dalam pengiriman produk. Ternyata proses peningkatan output itu tidak berhubungan sama sekali dengan pengiriman produk jadi, yakni generator. Selain itu, proses tersebut tidak berdampak positif pada kepuasan pelanggan. Hal ini sudah membuktikan bahwa perusahaan General Electric menerapkan konsep Kaizen dan sudah menjalaninya dalam waktu beberapa tahun, bahkan sampai sekarang ini. Berikut ada daftar pustaka di penjelasan PPT ini. Sekian terima kasih dari penjelasan kelompok 2.